Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Kali ini bertemu lagi bersama aku Lia yang akan membahas mengenai hikmah terkait dengan sholat berjamaah dalam tata pergaulan di masyarakat. Kedudukan di dalam sholat dalam Islam ini merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang berakal dan sudah balik. Nah, sedangkan kedudukan berjamaah dalam sholat di masjid ini merupakan sunnah muakkadah bagi muslim laki-laki. Ada banyak sekali hikmah yang terdapat pada sholat berjamaah. Nah, dalam materi kali ini akan kita kaji mengenai hikmah yang dapat dipetik dari sholat berjamaah dalam kaitannya dengan tata pergaulan di masyarakat. Sholat berjamaah sangat dianjurkan sebab pelakunya ini akan memperoleh lebih banyak pahala yang berlipat ganda. Meskipun dalam sholat sendirian ini juga sah, namun sholat berjamaah itu lebih afdol. Nah, di dalam sholat berjamaah ini, semua rangkaian kegiatan itu dikemas dalam konteks ibadah. Oleh karena itu, bernilai ibadah atau ubudiyah, maka segala sesuatu dalam sholat ini harus bernuansa pengabdian. Nah, sholat berjamaah itu bisa terwujud jika dalam jamaah itu terdapat sikap ketaatan dan kepercayaan. Tidak akan terwujud seorang menjadi imam apabila tidak ada pihak yang mempercayainya untuk memimpin sholat. Dan tidaklah layak disebut makmum kalau tidak ada ketaatan terhadap imam. Nah, seorang yang diberi kepercayaan untuk menjadi imam, ini hendaknya bersikap tanggung jawab dan amanah, tahu aturan, serta mengerti kondisi makmum. Nah, sedangkan makmum ini harus bersikap husnuzon atau berprasangka baik terhadap imam yang disertai dengan ketaatan. Nah, setelah dipilih imam yang lebih alim, lalu ditempatkan pula orang-orang yang cukup alim ini berada di dekat imam, lantas makmum ini diperintahkan untuk merapatkan dan meluruskan barisan. Selanjutnya, meskipun seorang imam ini mempunyai wewenang untuk memimpin sholat sesuai kemampuannya, namun hendaknya dia bersikap arif, bijaksana, serta mau memahami kondisi makmumnya. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Nah, sebaliknya, makmum ini juga harus mempunyai sikap yang husnuzon atau berprasangka baik dan kepatuhan terhadap imam. Nah, sikap itu mesti terus dipertahankan sampai benar-benar terbukti bahwa imam ini melakukan kesalahan. Artinya apa? Selain harus taat, makmum ini juga hendaknya tetap bersikap waspada. Nah, jika ada kesalahan imam saat memimpin sholat, ini misalnya mengenai bilangan rokaat nih. Nah, maka makmum mengingatkannya dengan apa? Dengan cara yang arif, sesuai dengan ketentuan, yakni menegur dengan ucapan yang mulia dan santun. Dengan ucapan apa? Subhanallah. Nah, jika imam ini masih belum membenahi kesalahannya, ini misalnya pada kesalahan bacaan ayat Al-Quran, maka diingatkan dengan solusi membacakan bacaan ayat yang benar. Nah, cara mengingatkannya bukanlah dengan memukul, kemudian menarik, terus kemudian membentak, bahkan berdebat tanpa berujung. Nah, pemirsa rahimakumullah, hikmah yang dapat dipetik dari ibadah sholat berjamaah dalam tata pergaulan di masyarakat, ini diantaranya adalah bahwa meskipun kita ini boleh hidup menyendiri di rumah, kemudian boleh individual, sah-sah saja kita itu cuek,
tidak peduli dengan lingkungan. Namun kalau seseorang ini mau bermasyarakat, bersosialisasi, dan berkumpul dengan masyarakatnya, ini hal itu lebih baik. Nah, oleh karena itu, manusia yang bersedia bermasyarakat, kemudian peduli dan mau tahu kondisi masyarakatnya, ini mau bersama dengan orang lain meski berbeda dengan suku, status, ras, itu lebih baik ataupun lebih afdol, akan memperoleh kebaikan dan kemanfaatan serta keutamaan yang berlipat ganda sebagaimana keutamaan sholat berjamaah yang berkali lipat dibandingkan sholat munfarid. Suatu masyarakat atau organisasi itu tidak akan terwujud tanpa adanya warga dan juga pemimpin. Seseorang tidak layak disebut sebagai warga ini jika tidak ada taat pada komando pemimpinnya. Begitu juga sebaliknya, pemimpin ini selayaknya adalah orang yang mampu secara teori, secara ilmu maupun praktek, serta telah mendapatkan amanah dan dari mayoritas warganya. Nah, selanjutnya, pemimpin ini perlu menempatkan orang alim atau profesional di dekatnya untuk membantu atau mengontrolnya. Nah, seorang pemimpin ini hendaknya selalu bersikap tanggung jawab dan menjalankan amanah, tahu aturan, dan serta hukum, dan mau mengerti kondisi rakyat atau warganya. Nah, sedangkan warga atau rakyat ini harus mempunyai sikap yang husnuzon atau berprasangka baik terhadap pemimpin. Nah, ketika ada kesalahan pada seorang pemimpin, maka perlu diingatkan secara arif dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jika seorang pemimpin ini lupa atau salah, maka rakyat mengingatkannya dengan cara yang santun, dengan nasihat yang baik, dengan prosedur mekanisme yang sah. Dalam bermasyarakat, hendaknya diisi dengan ketaatan disertai dengan kewaspadaan secara proporsional. Jika diterapkan, ini insya Allah hal ini bisa menghadirkan keharmonisan dan juga kerukunan. Pemimpin merasa mempunyai kewenang memimpin, namun tetap untuk diawasi, sedangkan makmum ini merasa mempunyai kewajiban taat setia disertai waspada, mengontrol secara makruf. Nah, pemimpin maupun rakyat sama-sama tidak patut untuk menyimpang. Namun, jika pemimpin ini terlanjur salah, maka rakyat menegurnya harus dengan cara yang santun, fokus pada solusi dengan ucapan yang baik, bukan dengan membesar-besarkan masalah hingga terlupakan solusinya. Nah, bagi rakyat dalam memperingatkan ini hendaknya dengan cara yang santun. Selanjutnya diikuti dengan tawaran solusi yang konkret dan juga logis. Nah, jika mengingatkan lupa rakaat dalam sholat jamaah dengan ucapan subhanallah atau maha suci Allah, maka mengingatkan memimpin masyarakat bisa dengan ucapan yang mengandung solusi dan disampaikan dengan nada yang tawadhu, disertai kata Allahu alamu bis-shawab. Suatu pengakuan bahwa yang maha besar adalah Allah. Sejatinya Allah lah yang maha menganugerahkan ilmu sebagai bahan untuk mengingatkan si pemimpin itu tadi. Nah, kondisi ini sebagaimana digambarkan dalam sholat berjamaah tadi, yakni pemimpin ini ibaratkan imam yang lupa rakaat dengan bacaan, diingatkannya dengan bacaan subhanallah. Kemudian mengingatkan bacaan imam yang salah mengenai ayat Al-Quran ini dibacakan dengan lantunan ayat suci yang benar. Nah, dengan demikian masalah akan dengan selesai sesuai dengan solusi yang konkret serta proses mengingatkan tadi tidak berkembang menjadi sebuah konflik. Nah, itu tadi singkat mengenai gambaran hikmah sholat berjamaah dalam tata pergaulan di masyarakat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di dalam menjalani ibadah yang mohdoh maupun tata pergaulan dalam masyarakat. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita
pribadi yang baik, dan pemimpin yang soleh menuju masyarakat yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.